Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Halo semuanya, selamat datang di video review dokumenter kami yang berjudul Lakardowo Mencari Keadilan. Saya Alfred dan Munisi Mare dengan NIM 122160058 dari program studi matematika. Saya Amanda Nur Fadila dengan NIM 122160017 dari program studi matematika. Saya Nesya Yuridita dengan NIM 122160071 dari program studi matematika. Saya Yusnita Wuru Siregar Tonga dengan NIM 122160030 dari program studi matematika. Saya R. Francisco Barembing dengan NIM 122160047 dari program studi matematika. Kali ini kami bakalan membahas film dokumenter yang menggugah kesadaran masyarakat terkait pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia, yaitu Lakardowo Mencari Keadilan. Jadi film ini mengangkat tentang pencemaran akibat limbah B3 di Lakardowo, Mojokerto. Sini. Tidak mandi kamu. Kayak iki kan sisa-sisa pempes biyen lho iki. Di gua ngawon nang njobong-njobong ini. Dokumenter ini juga menyoroti perjuangan warga dalam mencari keadilan dan tanggung jawab atas pencemaran yang terjadi. Selama dari tahun 2010 itu tadi, bebas semua warga, bebas melihat Pak, karena nggak ada pagar itu Pak. Jadi kita semua itu tahu apa yang dilakukan oleh PT Pria itu Pak. Jadi kami mohon dari bawah-bawah dari guru kalian ini berbeda. Itu Pak, jangan sampai ada KLB gitu loh Pak. Langsung saja kita bahas lebih dalam. Isu utama yang dibahas dalam film ini adalah pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah B3 oleh sebuah industri pengolahan limbah. Limbah ini diduga mencemari tanah dan air di Desa Lakardowo yang menyebabkan berbagai masalah penyakit dan lingkungan. Sumur warga yang tadinya bersih kini tercemar logam berat dan zat berbahaya lainnya. Banyak warga yang mengalami penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan dampak kesehatan lainnya. Pokoknya gue sah. Seperti ini loh Pak. Tak cacar ya Kak ya. Lah temenan ngarani iki gabak iki Pak gabak Pak. Masal Pak, ini gatal ini masal Pak. Gatel masal. Ono ta 6 bulan 342 wong sing gatel. Gak ono Pak ya sing kene kok dawa iki. Oh iki gak percaya. Dokumenter ini menggunakan berbagai sumber data untuk mendukung teman mereka seperti Wawancara langsung dengan warga terdampak yang menceritakan pengalaman mereka. Hasil penelitian dari berbagai lembaga yang menunjukkan kandungan logam berat di air dan tanah. Dokumen dan kebijakan pemerintah terkait regulasi limbah B3 juga kami bahas dalam analisis film ini. Dampak utama dari pencemaran ini sangat besar bagi kesehatan masyarakat maupun lingkungan. air sumur yang tercemar membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dari segi kesehatan, banyak warga yang mengalami gangguan pernapasan, penyakit kulit, bahkan keluhan serius lainnya. Air warga sini kan sudah tidak bisa dikonsumsi lagi akibat tercemar dari yang kita duga penimbunan limbah B3 milik PT Pira itu. Jadi ya dengan sangat terpaksa meskipun air di sini cukup melimpah ruah, tapi sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Dengan berat hati sih kita harus mendatangkan air dari luar daerah. Banyak keluhan dari para petani di Lakardowo karena pencemaran tanah di pertanian, sehingga tanaman sulit tumbuh dengan baik. Wah, kok mendingan bahasa iki ya. Iki wis mending. Mendingane gini. Iso terbawa angin. Apa nek sing dhisik gak ngono, Mbak?
Meskipun angin keumur aja nggak iso, digawa angin nggak iso, langsung mudun balik, air mancur lah gitu. Penyebab utama dalam pencemaran ini adalah pengelolaan limbah industri yang tidak sesuai dengan standar lingkungan. Limbah B3 harusnya dikelola dengan teknologi dan metode yang aman, tetapi dalam kasus ini, limbah justru mencemari lingkungan sekitar. Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang juga memperburuk kondisi ini. Masyarakat Lakardowo tidak tinggal diam. Mereka melakukan berbagai macam aksi untuk mencari keadilan. Mereka mengadakan demonstrasi dan advokasi untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan. Gugatan hukum juga diajukan untuk meminta kompensasi dan juga penanganan pencemaran. Selain itu, organisasi lingkungan juga ikut membantu dalam melakukan penelitian dan pendampingan hukum. Data laboratorium KLHK menunjukkan adanya kontaminasi mangan, kontaminasi sulfat, kontaminasi CaCO3 di sumur pantau PT Pria. Namun KLHK menyimpulkan tidak ada pencemaran. Hanya anak gagal-gagal di Lakardowo. Tutup PT Pria dan bongkar limbah B3. Tutup PT Pria! Tutup PT Pria! Kita tidak ingin Bu Siti Nurbaya menjadi bagian dari perusak dan pelanggar HAM di desa kami. Oleh karena itu, satu, tuntut kami bongkar PT Pria! PT Pria! Bongkar mafia B3 di Dirjen B3! Tadi sudah melakukan hasil analisis. Jadi analisisnya itu kalau dibandingkan dengan air minum, iya melebihi baku mutu. Tetapi tren yang ada di kawasan tidak hanya Mojokerto sampai Lumajang sampai Lamongan juga, itu trennya seperti itu kondisinya. Ibu sudah punya ini rona awal. Kalau bicara tren, Bu, kalau bicara tren dari grafik kelihatan, yang merah itu di dalam sumur pantau, yang biru di sumur warga. Kelihatan, Bu, trennya di dalam sumur PT Pria jauh lebih tinggi dari sumur warga. Ya. Kemudian data KLHK, Pak. KLHK ini instansi pemerintahan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional. Harusnya paham rona awal harus dibandingkan dengan data penelitian yang sekarang kita temukan. Tapi ketika presentasi sama sekali tidak disebutkan, Pak. Berapa angka di dalam air sumur, berapa baku mutu, berapa rona awal. Jadi langsung ujuk-ujuk muncul kesimpulan. Tidak ada bahan pencemar di dalam semua sampel air sumur pantau dan air permukaan. Kenapa KLHK bisa membuat kesimpulan tidak ada pencemaran di sumur pantau PT Pria padahal datanya menyatakan sebaliknya? Selama dari tahun 2010 itu tadi, bebas semua, bebas melihat, Pak. Karena nggak ada pagar itu, Pak. Jadi kita semua itu tahu apa yang dilakukan oleh PT Pria itu, Pak. Jadi kami mohon dari bawah-bawah dari dulu kalian ini bertindak. Itu pada jangan sampai ada KLB gitu loh, Pak. Bongkar PT Pria, bongkar PT Pria, sekarang juga. Bongkar PT Pria, bongkar PT Pria, sekarang juga. Kasus ini sangat relevan dengan mata kuliah rekayasa lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan limbah dan mitigasi pencemaran. Dalam rekayasa lingkungan, kita belajar bahwa limbah B3 harus diolah dengan teknologi khusus seperti insinerasi atau stabilisasi kimia, bukan dibuang sembarangan. Kita juga belajar tentang pentingnya sistem pemantauan lingkungan untuk mencegah hal seperti ini tidak terjadi. Rekayasa lingkungan juga membahas bagaimana kita bisa merancang sistem yang lebih ramah lingkungan agar industri tidak merugikan masyarakat. Ini adalah kita mengambil 3 sampel sekarang. Kita mengambil 3 sampel. Sampel pertama adalah sampel yang di awal. Terus sampel kedua itu pada kedalaman antara 30-40. Pengurasan. Itu kita kuras dulu, terus kemudian sampai stabil kita akan mendapatkan sampel dari screen 1. Kemudian kita turunkan ke screen sampai ke mana?
60 70. Ya, 70 ya, tadi 35 berarti sekitar 10 meteran ya, selama 10 menitan kita kuras gitu. Kemudian sampai ke lama 70 kita kuras dulu lah. Lihat stabilnya, kita ambil untuk screen yang kedua yang paling bawah. Buat kamu mandi. Kamu ukur sendiri dengan alatmu. Gak ada. Gak punya. Gila tahun aja. Kalau tetap loh. Stabil dulu. Kesimpulannya, Lakardowo Mencari Keadilan adalah film yang membuka mata kita tentang dampak buruk pencemaran lingkungan. Kasus ini mengingatkan kita betapa pentingnya pengelolaan limbah yang baik untuk kesehatan dan lingkungan. Kalau kalian peduli lingkungan, wajib banget nonton film ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.